Sobat Ekopers, selamat datang di podcast yang akan membahas terkait permasalahan ekonomi makro, yang dimana pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait topik mini riset yang akan membahas terkait pengaruh foreign direct investment dan juga utang luar negeri terhadap cadangan devisa di Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Nah, untuk membahas hal ini, saya Kayla Karunisha selaku moderator tentunya tidak sendiri, karena ditemani oleh rekan-rekan saya dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi kelas A, yaitu ada Azura Aurora, Siva Sabrila, dan juga Putri Indah Lestari. Oke, langsung aja kali ini kita bahas. Boleh. Nah, kalau misalkan nih teman-teman dengar kata ekonomi makro, pasti teman-teman terbesit terkait topik-topik besar nih, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut tuh memang sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah salah satu aspek penting dalam ekonomi makro ini juga adalah perdagangan internasional yang menjadi sumber pendapatan di suatu negara, yang dimana keberhasilan dari perdagangan internasional ini menjadi pengaruh bagi cadangan devisa di suatu negara. Nah, pertanyaannya itu adalah, jadi sebenarnya apa sih cadangan devisa ini dan mengapa cadangan devisa itu berperan penting nih dalam suatu negara? Oke, mungkin dari aku terlebih dahulu ya Kayla. Di sini aku mau mengutip penelitian dari Bunga Uli di tahun 2016. Dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa cadangan devisa ini merupakan sumber pembiayaan perdagangan luar negeri yang dipertanggungjawabkan oleh Bank Indonesia, yang dimana sudah diatur juga dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yang juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, cadangan devisa ini juga dicatat dalam neraca pembayaran Bank Indonesia. Nah, dalam pengelolaan cadangan devisa ini, Bank Indonesia juga dapat melakukan berbagai transaksi devisa dan juga dapat menerima pinjaman. Nah, kalau dapat dari mana sih cadangan devisa ini? Itu Indonesia mendapatkan cadangan devisa itu dari kegiatan internasional. Salah satunya tadi perdagangan internasional ya, baik ekspor ataupun impor. Selain itu kegiatan internasionalnya ada investasi asing langsung atau FDI dan juga sampai utang luar negeri. Itu menurut penelitian dari Hana Elmia Putri di tahun 2017, Kayla. Oke, nah kalau misalkan nih suatu cadangan devisa negara itu menurun, nah apakah akan berdampak dan juga mengancam perekonomian Indonesia? Betul Kayla, jadi cadangan devisa itu sangat penting bagi stabilitas ekonomi negara, terutama untuk menjaga keseimbangan dalam kegiatan internasional. Nah, jadi kalau misalnya cadangan ekonomi devisanya itu menurun, maka dapat menimbulkan beberapa risiko bagi perekonomian Indonesia. Nah, ini juga sesuai dengan artikel yang saya baca di website Direktorat Jenderal Pajak ya, itu ditulis oleh Pak Beni Eko Supriyanto. Kalau nggak salah, itu judulnya pengaruh cadangan devisa dalam mendukung investasi infrastruktur jangka panjang. Jadi beliau tuh bilang kalau cadangan devisa ini tuh merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kenapa? Karena secara tradisional ya, cadangan devisa itu dilakukan untuk intervensi pasar valuta asing, di mana itu tujuannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar domestik. Selain itu juga untuk membayar utang luar negeri dan untuk memenuhi kebutuhan impor. Nah, tapi di artikel ini menjelaskan kalau beberapa dekade terakhir itu ada gagasan baru, ada argumen baru tentang cadangan devisa ini yang digunakan sebagai salah satu alat pembiayaan untuk investasi infrastruktur jangka panjang. Nah, jadi penggunaan cadangan devisa dalam mendukung pembangunan infrastruktur jangka panjang ini tuh memiliki potensi gitu. Potensinya sangat besar untuk membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Kak. Gitu. Oke, aku mau melanjutkan dari Azura tadi ya, mengenai penelitian dari Pak Beni nih. Jadi ada cara di mana cadangan devisa ini bisa digunakan untuk mendukung investasi infrastruktur, itu adalah salah satunya dengan menggunakannya sebagai jaminan untuk pinjaman. Jadi pinjaman itu tuh kemudian bisa digunakan nih untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang strategis. Jadi negara nantinya tidak perlu mengeluarkan cadangan devisa secara langsung, sehingga stabilitas ekonomi nantinya akan tetap stabil dan terjaga. Oke. Nah, tapi ya kan cadangan devisa itu kan tidak didapat begitu saja Iya, ya. Pasti betul. banyak faktor nih yang mempengaruhinya, termasuk foreign direct investment dan juga utang luar negeri tersebut. Nah, kira-kira seberapa besar sih pengaruh antara FDI dan juga utang luar negeri terhadap cadangan devisa di suatu negara? Oke, jadi menurut hasil regresi dari penelitian kami ya, yang menggunakan data dari tahun 2019 sampai 2023, dalam menerapkan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh FDI dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa FDI memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan nih. Nah, terhadap cadangan devisa. Sedangkan utang luar negeri menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Oke, nah
Hasil penelitian ini ya juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani Umi pada tahun 2024 yang juga menemukan bahwa utang luar negeri ini ternyata berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan cadangan devisa dibandingkan dengan FDI. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun FDI itu penting ya, perannya dalam konteks cadangan devisa ini mungkin tidak sekuat utang luar negeri seperti itu, Kayla. Betul. Nah, kalau misalkan menurut penelitian dari Hana Elmia Putri yang tadi, pengaruh yang tidak signifikan terhadap FDI terhadap cadangan devisa ini disebabkan karena FDI ini kan sebuah investasi ya, sebuah investasi asing, masuknya modal dari negara asing atau investor asing ke dalam negara dalam bentuk valuta asing. Nah, di mana valuta asing ini itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu untuk berpengaruh, untuk berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa di suatu negara. Nah, dengan kata lain, jadi foreign direct investment ini tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek karena kan kita menguji dari tahun 2003 sampai 2009 ya sampai 2023. Ya, itu kan jangka pendek ya. Nah, Ya. kalau secara jangka pendek itu tidak signifikan tapi positif. Sementara kalau utang luar negeri itu dia positif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Kenapa? Karena utang luar negeri itu kan berfungsi untuk tambahan aset negara dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan dan menstabilkan neraca pembayaran gitu. Oke, berarti seperti yang kita ketahui ya bahwa FDI dan juga utang luar negeri ini memiliki peran yang besar Betul. bagi suatu negara Benar banget. dan juga bisa meningkatkan cadangan devisa walaupun pengaruhnya itu berbeda. Berbeda, iya. Jadi kesimpulannya ini baik FDI maupun utang luar negeri ini memiliki peran besar ya dalam meningkatkan suatu cadangan devisa di Betul. Indonesia. Meskipun pengaruhnya itu berbeda. Kalau misalkan FDI ini memang memiliki dampak yang positif, tetapi efeknya itu baru terlihat dalam jangka Jangka panjang, panjang. Oke, iya. sementara utang luar negeri itu bisa memberikan dampak yang lebih langsung dan juga secara signifikan. Ya. Tuh. Oke, nah dan kesimpulannya juga untuk menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara, jadi penting banget nih bagi suatu negara untuk mengelola kedua faktor tersebut dengan Betul. bijak ya, supaya Betul. jadi kita harus mendorong investasi asing dan juga mengelola utang luar negeri supaya tidak menambah beban ekonomi di Betul. suatu negara. Betul banget. Oke, jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga pembahasannya bisa memberikan pencerahan, insight, menambah insight baru dan juga bermanfaat bagi kalian. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa. See you.